Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Bihanif dan Umi Ida selaku pengasuh dan direktur Istana Pendidikan Pesantren Seperti Melalui Bahari Fida. Dan yang saya hormati kepada seluruh dewan guru MA dan MTS Al-Qur'an Melalui Bahari Fida. Dan tak lupa kepada Mr. Ikhwan ya guys, selaku guru mapel bagi akidah akhlak. Dan tak lupa juga kepada Miss Yulan dan Miss Alfi selaku kepala madrasah MNTS Melalui Bahari Fida. Saya akan menjelaskan tentang yaitu pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Makhluk gaib lainnya itu seperti jin, syaitan, iblis dan lain-lain. Yang pertama yaitu tugas malaikat disebut ar-rusul yang berarti para utusan Allah. Jadi tugas malaikat itu disebut ar-rusul ya, yang berarti para utusan Allah. Terus yaitu bersifat gaib. Berarti malaikat dia itu tuh bersifat gaib, tidak bisa dilihat oleh indera manusia. Terus dibuat dari nur dan dari cahaya, Terus itu apa dalilnya itu tuh fasa jadal malaikatu kulluhum ajmaun, yaitu maka bersujudlah para malaikat itu bersama-sama. Jadi artinya itu ya bersujudlah kepada Allah bersama-sama malaikatnya. Yaitu terdapat dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-30. Dan ada juga yang jin, yang tentang dalilnya jin yaitu innahu yarakum huda wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin melihat kalian dan di suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi ketika kita itu beraktivitas, jadi jin itu bisa melihat kita ya, tapi kita itu tidak bisa melihatnya karena jin tidak bisa dilihat oleh indera manusia. Itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat ke-22 surat yang ke-7. Yang kedua yaitu ada nama-nama dan tugas para malaikat. Yang pertama itu Jibril itu menyampaikan wahyu itu misalnya menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu pada di Gua Sur itu yang menyampaikan wahyu. Terus Mikail membagi rezeki ya, kita kalau meminta rezeki berarti itu rezekinya itu dikasih oleh malaikat Israel yang diperintah oleh Allah. Terus Mungkar dan Nakir menanyakan dalam kubur, ketika kita sudah meninggal pasti kita didatangkan oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Terus Israfil yaitu dia itu meniup sangkakala pada tibanya ya nggak tahu. Terus Israel yaitu disebut dengan malaikat maut, yaitu mencabut nyawa. Terus yaitu Rokib dan Atid yaitu mencatat amal baik dan buruk ya, mencatat amal baik dan buruk. Dan Malik itu menjaga pintu neraka. Selanjutnya Ridwan menjaga pintu surga. Terus apa juga terus sifat-sifat malaikat itu seperti selalu bertasbih. Dia itu selalu bertasbih, tidak ada hentinya sifat malaikat. Terus suci dari sifat manusia, yaitu seperti suci dari apa ya, pokoknya tidak berbohong dan lain-lain sebagainya. Terus takut dan taat kepada Allah, malaikat itu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak pernah maksiat. Terus malu, dia itu sifatnya malu. Terus bisa terganggu dengan bau tidak sedap ya. Bisa terganggu dengan bau yang tidak sedap, yaitu misalnya anjing dan patung. Terus apa Nabi Muhammad itu bersabda, barang siapa yang makan bawang putih dan bawang merah jangan pernah mendekati masjid, karena malaikat akan sangat terasa sakit. Meski itu pun itu juga kita. Terus yang kedua itu pengertian jin, iblis dan setan. Kata jin diambil dari bahasa Arab, yaitu menutupi atau merahasiakan, diciptakan dari api. Jin itu diciptakan dari api. Dari api, waduh. Devil Iblis bapak. Terus jin kafir, yaitu jin itu dibagi menjadi dua ya, ada jin kafir dan ada jin muslim. Jin kafir yaitu jin yang membangkang terhadap Allah. Terus bermacam-macam, jin itu bermacam-macam, ada yang Yahudi, Nasrani, menyembah berhala dan lain-lain sebagainya. Terus jin Islam yaitu mengakui keesaan Allah, dia itu taat kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Lawan itu apa? Yaitu sifat-sifat jin yaitu tidak dapat dilihat, diciptakan dari api,
Ada yang mengakui keesaan Allah dan ada pula yang tidak, karena kan ada yang muslim dan ada yang kafir. Perilakunya yaitu kelakuan jin sama dengan manusia, menerima syariat Islam dan juga seperti manusia atau baik dan jahat. Jadi dia itu seperti manusia bisa menerima syariat Islam. Alif. Terus yang terakhir itu ada sifat dan perilaku jin. Ya, yang pertama itu ini tuh sifat perilaku setan ya, ini iblis kayaknya. Yang pertama tidak bisa dilihat oleh manusia, diciptakan dari api yang panas, terus angkuh dan sombong, selalu membangkang dan tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Berarti kalau iblis itu tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Dia itu mengingkari, sifatnya itu mengingkari perintah Allah, menggoda Adam, yaitu menggoda Adam untuk memakan buah terlarang yang ada di surga. Makanya Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena iblis ya guys, menggoda Adam dan juga Hawa. Terus iblis senang jika manusia menderita. Jadi kalau kita menderita, iblis itu senang. Terus bisa akan membinasakan seluruh keturunan Adam, yaitu seperti kita ya, seperti manusia sampai kiamat. Itu bisa menggoda kita untuk menuju jalan yang sesat. Yaitu terus walaupun jin Islam yang paling tinggi imamnya, yaitu tuh masih punya kesalahan ya, itu seperti tercela, sifat tercela, takabur, riya, udub dan lain sebagainya. Namun ketika itu masih punya sifat-sifat kayak gitu, dia itu tuh bisa menerima tanggungan dari Allah, bisa menerima tanggungan, itu bisa menghormati lah ketika diberi hukuman. Kalau syaitan kan dia kan membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.